Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, para agan sebangsa dan setanah air, yang berbahagia, dimanapun berada. Berjumpa lagi kita dalam ngerumpi ungkapan isi hatiku. Seperti biasanya sediakan dulu kopi atau teh panas, beserta teman-teman karibnya. Ayo kita mulai. Hai, agan sekalian, pernahkah kalian terjebak dalam situasi yang menyebalkan, ketemu sama teman ngobrol yang menyebalkan, yang membuat kita tidak nyaman sama sekali, karena apapun yang kita omongkan disalahkan, dicelah, dan selalu dipotong di tengah jalan? Atau jangan-jangan kitalah justru orang yang menyebalkan itu? Ayo kita lanjutkan, coba kita uji apakah kita memang menyebalkan, dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Apakah suatu saat agan pernah merasa sulit untuk mendengarkan pendapat orang lain? Mungkin kamu merasa bahwa pendapatmu adalah yang paling benar, dan pendapat orang lain tidak perlu didengarkan. Jika demikian, maka hatimu mungkin dipenuhi dengan pemikiran dan pendapat diri sendiri. Hati yang dipenuhi dengan pemikiran dan pendapat diri sendiri akan menjadi lalai terhadap suara orang lain. Mudah sekali menganggap orang lain nggak becus, bego, tolol, akulah yang paling benar dan paling pinter. Orang tersebut hanya fokus pada sudut pandangnya sendiri, dan tidak mau mendengarkan sudut pandang orang lain. Dia sebenarnya tidak mendengarkan perkataan teman bicaranya, tetapi dia sibuk menyiapkan kalimat-kalimat sanggahan kepada teman bicaranya. Dia pingin bahwa pendapatnya lah yang dianggap paling benar, walaupun sering argumentasinya lemah, bahkan nggak segan-segan bersilat lidah loh, serukan. Akibatnya, orang tersebut akan menjadi sulit untuk memahami dan menerima pendapat orang lain. Dengan perkataan lain, orang ini menjadi sok pinter, serba tahu. Untuk menghindari hal ini, kita perlu belajar untuk lebih terbuka terhadap sudut pandang orang lain. Itu pun kalau mau loh, sebaiknya kita perlu mau mendengarkan pendapat orang lain, bahkan jika pendapat tersebut berbeda dengan pendapat kita. Ini pun kalau kita menyadari kalau kita bukan Superman, serba tahu semua loh. Dengan demikian, kita akan dapat menjadi lebih memahami dan menghargai pendapat orang lain. Dengan begitu kita bisa membangun percakapan yang nyaman seimbang. Mari kita renungkan bersama, bagaimanakah sih pendapatmu tentang orang yang mau menang sendiri di atas, nggak membuat nyaman kan? Apalagi bukan hanya nggak mau mendengar pendapat orang lain, bahkan selalu menghujat loh. Apakah kamu pernah merasa bahwa pendapatmu adalah yang paling benar? Tentu tidaklah, tidak mungkin kita menguasai semua aspek kehidupan, maka disitulah diperlukan orang lain, benar kan? Bagaimanakah caramu untuk lebih terbuka terhadap sudut pandang orang lain? Perluas wawasan kita, banyaklah bergaul, dan belajarlah mendengar yang lebih banyak daripada ngomong terus. Dari obrolan kita di atas, maka kita bisa menarik kesimpulan bahwa hati yang penuh dengan pemikiran dan pendapat diri sendiri adalah hal yang berbahaya. Karena dapat membuat kita menjadi sulit untuk memahami dan menerima pendapat orang lain. Oleh karena itu, kita perlu belajar untuk lebih terbuka terhadap sudut pandang orang lain. Dan pada akhirnya menunjukkan kepada orang lain, bahwa kita masih waras loh, bukan gila, yang selalu minta disanjung-sanjung, minta pengakuan dari siapapun dimanapun bahwa kita serba tahu, hebat, pinter, padahal hanya tahu sedikit saja, kulitnya saja. Orang seperti ini memiliki sindrom kekuasaan, atau gila hormat bahasa sononya megalomania. Bayangkan bila orang-orang seperti ini kemudian memimpin negara Indonesia. Demikianlah ungkapan isi hatiku. Semoga kita semua jangan menjadi orang yang kita obrolkan di atas. Kurang dan lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Kututup dengan wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih.